Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Kalkulus 2. Hari ini kita akan berbicara mengenai aplikasi integral, yaitu panjang busur dan bagaimana kita mencari titik berat luas bidang datar atau pada area bidang datar. Baik, untuk yang pertama panjang busur, misalkan diketahui ada fungsi fx, ya ada fungsi y, di mana fungsi y ini sama dengan fx, ini kontinu, artinya kontinu itu tidak ada nilai ekstrim atau tidak ada nilai diskrit pada a dan b. Nah, kita lihat pada gambar, titik a itu adalah di sini, kemudian titik b adalah di sini. Nah, kita lihat kurvanya, apakah fungsinya fx itu kontinu. Kita lihat ini tidak ada yang terputus, tidak ada nilai ekstrim, ya, maka garis ini adalah garis kontinu. Nah, misalkan kita ingin mencari berapa sih panjang garis, ya, panjang garis dari A ke B, padahal dari kurva kita melihat dari gambar, ya, pada kurva kita lihat di gambar bahwa kurvanya ini melengkung. Nah, kalau misalkan kurvanya tidak melengkung, kurva lurus, itu akan mudah kita mencari nilai panjang dari kurva tersebut atau panjang garis. Tetapi pada garis atau pada busur ini, ya, ini nilainya kurvanya melengkung, sehingga kita kesulitan kalau kita ingin mencari panjang garis menggunakan teorema Pythagoras. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah bahwa apabila pada suatu kurva kita mencari luas, kita mencari panjang, itu dapat diselesaikan menggunakan kalkulus. Sebagai contoh, misalkan kita ambil daerah yang sangat kecil, misalnya, ya, daerah di daerah sini PI-1 sampai dengan PI, kita anggap bahwa daerah ini adalah kecil. Ini saya menggambarkan supaya hanya ingin memperluas saja daerahnya, padahal pada sebenarnya daerah yang diambil itu adalah sangat kecil. Bisa jadi PI dan PI-1 sampai dengan PI itu adalah kecil sekali, satu titik saja, gitu, ya. Ini saya hanya menggambarkan bahwa ini bisa kita gambarkan bahwa daerahnya itu terdiri dari X, kemudian terdiri dari Y. Karena kalau saya ambil kecil sekali itu akan sangat sulit. Nah, misalkan kita ambil satu daerah yang sangat kecil, daerah ini. Nah, di mana pada daerah ini dibatasi oleh nilai x i dikurangi 1 sampai dengan xi. Yang nilai ini adalah delta x, yang nilai ini adalah delta x. Sedangkan pada sumbu y ini dibatasi yi-1 sampai dengan yi, yang mana ini adalah delta y, ya. Baik, langkah selanjutnya adalah kita zoom daerah ini, kemudian kita zoom menjadi daerah seperti ini. Kita gambarkan lagi lebih jelas, ya. Nah, karena daerah yang kita ambil itu adalah daerah yang sangat kecil sekali, berhimpit sekali, maka kita anggap bahwa panjang busur, ya, panjang dari daerah yang kita ambil itu akan sama dengan panjang garis lurus. Di sini kita gambarkan delta S. Kenapa seperti itu? Karena kita ambil daerahnya sangat-sangat kecil sekali, mendekati 0, ya. Sehingga kita bisa menganggap bahwa panjang yang melengkung ini akan mendekati atau akan sama dengan panjang yang lurus, delta S, ya. Nah, dari sini kita gunakan teorema Pythagoras, yang mana ke sini itu adalah delta IY. Mohon maaf, ini saya salah ketik delta IY, ya. Itu harusnya adalah Y, sedangkan ini adalah delta IX, ini harusnya adalah X. Nah, delta IX. Nah, sehingga menggunakan teorema Pythagoras, maka panjang delta S, ya, ini kita akan anggap sebagai panjang busur yang melengkung ini karena sifatnya berhimpit. Itu akan sama dengan akar dari delta i x kuadrat ditambah delta i y kuadrat, ya. Ini untuk panjang busur. Nah, kita tahu bahwa panjang busur ini, ya, panjang busur ini masih menggunakan notasi delta. Artinya apa? Kita belum menerapkan limit. Kenapa seperti itu? Karena tujuan kita adalah kita mencari dulu persamaan untuk busurnya itu seperti apa, sehingga bisa dituangkan ke dalam fungsi fx. Sehingga kita di sini kita uraikan, ya, kita uraikan menjadi, kita keluarkan delta x-nya. Kenapa dikeluarkan? Karena perubahannya terhadap x, maka ini harus dikeluarkan. Jadi delta ix kuadrat dikeluarkan, bentuknya menjadi seperti ini. Delta ix kuadrat, ya, dikalikan dengan
1 ditambah delta IY dibagi delta IX kuadrat ya. Oke, ini akan sama dengan nilai ini ya, akan sama dengan nilai ini ya. Nah, ini kan kuadrat bisa dikeluarkan karena akar, jadinya bentuknya seperti ini ya. Nah, kita ingat bahwa limit itu selalu delta X itu mendekati 0 nilainya, maka persamaan di atas akan berubah menjadi bentuk diferensial ya. Delta S ini hasilnya ini berubah menjadi diferensial, yaitu deltanya diganti dengan D. Diferensial S sama dengan akar 1 ditambah dy per dx kuadrat dx. Oke, sehingga panjang busur AB ya, kita tinggal integralkan saja ds. Integralkan dari A sampai dengan B, kita peroleh nilainya adalah ini. Integral A sampai dengan B akar 1 ditambah dy per dx kuadrat dx. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau misalkan garis acuannya itu, kalau ini kan garis acuannya itu perubahannya terhadap sumbu X. Bagaimana kalau garis acuannya atau perubahannya itu terhadap sumbu Y? Jadi yaitu gambar seperti ini. Maka dengan cara yang sama kita dapat peroleh nilai panjang busur adalah ini ya. Yang asalnya dy di atas, ini kita rubah jadi dx di atas, dy di bawah, kemudian dy ya. Baik, sebagai contoh, hitunglah panjang busur y sama dengan x 3/2 yang batasnya dari 0, x sama dengan 0 sampai dengan x sama dengan 5. Nah, dari sini batasnya, maka ini orientasinya terhadap perubahannya terhadap x. Maka yang kita gunakan adalah rumus yang perubahan terhadap x, yaitu rumus ini ya, dx-nya. Oke. Langkah pertama dalam menjawab soal, pertama kita gambarkan dulu apakah kurvanya kontinu atau tidak gitu ya. Nah, setelah digambarkan, maka kurva Y itu adalah seperti ini, melengkung. Nah, melengkung. Dari batasnya itu kita ambil dari 0, kemudian maksimumnya 5 ya. Baik. Kemudian dari sini ya, nah, kita masukkan ke dalam rumus gitu ya. Ke dalam rumus S sama dengan integral dari A sampai B. A-nya berapa? A-nya itu adalah 0 sampai 5 akar 1 plus dy per dx kuadrat dx. Nah, dy per dx itu berapa sih? Yaitu turunan dari sini. Turunan dari fungsi y sama dengan x 3/2. Kita turunkan ya. Jadi turunannya itu adalah 3/2 x pangkat setengah ya. Kemudian karena ini ada kuadrat, maka turunannya itu dikuadratkan. Jadi bentuknya adalah seperti ini, 9/4x. Baik. Nah, nilai ini kita substitusikan ke persamaan di sini. Ya. Persamaan ini sehingga diperoleh hasil seperti ini, ya. Lalu kemudian kita integralkan, diperoleh hasilnya seperti ini, dan hasilnya adalah 335/8. Baik. Nanti apabila di dalam menjawab soal ujian akhir, apabila ada soal penyelesaian seperti ini, mohon diuraikan integralnya. Integralnya itu mohon diuraikan, ini menjadi berapa sampai ketemu dengan sini ya. Saya menyingkat karena slide di sini terbatas. Kalau saya menuliskan terlalu panjang, ini juga pasti akan memakan banyak tempat dan waktu, karena saya sudah menganggap bahwa setiap mahasiswa itu sudah paham bagaimana cara menghitung atau menyelesaikan integral seperti ini, karena sudah dipelajari pada saat materi sebelum UTS. Baik, selanjutnya titik berat area datar atau titik berat bidang datar. Nah, titik berat kalau di dalam fisika itu disebut sebagai pusat massa atau center of mass. Ada juga beberapa buku di dalam mekanika itu menyebutkan center of gravity, pusat gravitasi ya. CG atau CM, center of mass, CM, kemudian CG, center of gravity. Nah, dua istilah tersebut adalah sama. Istilah pusat massa itu biasa dipakai di bidang ilmu sains, fisika gitu ya. Sedangkan center of gravity itu biasa dipakai di bidang-bidang ilmu keteknikan. Baik. Nah, untuk penentuan titik berat ini dasarnya dari massa. Sedangkan kita tahu bahwa massa itu adalah menyatakan banyaknya materi yang terkandung di dalam benda tersebut. Dan yang kedua, dasarnya adalah volume. Volume adalah volume suatu benda ini merupakan ukuran ruang yang menempatinya. Nah,
Nah, dari massa dan volume ini, kita dapat peroleh rapat massa atau massa jenis, yaitu massa per satuan volume. Nah, jadi dasar-dasarnya untuk perhitungan untuk penentuan titik berat itu berdasarkan dari massa, volume, dan rapat massa atau massa jenis. Nah, bagaimana cara penentuannya? Kita lihat sistem koordinat seperti ini ya. Nah, kita lihat sistem koordinat seperti ini. Ada sistem koordinat x, y, kartesian. Di sini ada benda bidang datar ya, benda bidang datar. Nah, ini pusat gravitasinya ya, taruhlah misalkan kemungkinan ada di daerah yang diarsir ini, kemungkinan. Nah, maka untuk mencari pusat gravitasi ya, maka kita harus tahu dulu kalau misalkan bentuknya seperti ini, momen putar terhadap sumbu y dan momen putar terhadap sumbu x ya. Baik. Nah, di sini momen putar terhadap sumbu x, ini kan sumbu x ya. Momen putarnya adalah luas wilayah ya dikalikan dengan nilai y rata-rata. Sedangkan momen terhadap sumbu y adalah luas wilayah dibagikan dengan nilai x rata-rata. Artinya apa? Ya, misalkan kita ambil titik di sini ya. Maka luas wilayahnya berapa, lalu nilai titik x di sini berapa. Ambil titik di sini, luas wilayahnya berapa, nilai x titik di sini berapa. Ambil titik di sini, luas wilayahnya berapa, nilai x-nya berapa. Kemudian x-nya dirata-ratakan, dikalikan dengan luas wilayah, ya. Baik. Nah, sehingga titik massa ini dapat kita peroleh, ini adalah momen terhadap sumbu y dibagi dengan perubahan luas wilayah, ya. Kemudian titik berat atau pusat massa pada sumbu y ini sama dengan mx dibagi dengan luas wilayahnya ya. Nah, lalu apa fungsi dari integral untuk menghitung titik berat ini? Padahal kan dari rumus kita tahu bahwa di titik berat ini sudah ada rumusnya. Nah, kalau misalkan nilainya itu mendekati 0, luas wilayahnya itu mendekati 0 ya, artinya daerah-daerah pada bidang datar ini yang dibatasi ini ya, ini merupakan suatu fungsi dari kurva, maka kita bisa memanfaatkan integral ya. Caranya untuk mencari rumus titik berat, kita ambil bagian dari yang diarsir ini. Taruhlah misalkan pusat massa itu ada bagian yang diarsir, dimana biasanya pusat massa itu ada atau titik berat ada di tengah-tengah sini ya, biasanya di sini. Nah, kita perbesar gambarnya menjadi seperti ini. Nah, dari daerah yang diarsir ini lebarnya adalah delta x. Kenapa delta x? Karena ini perubahan ya. Kita ambil titik di sini dan titik sini, ini ada delta x. Lalu ini adalah y ya, ini adalah y ya, ini adalah y. Dari sini ke sini itu adalah y, sehingga delta a itu adalah y dikalikan delta x ya. Kenapa tidak delta y? Karena perubahan yang kita ambil itu adalah kita ambil kepada sumbu x. Pilih salah satu, mau x mau y ya. Nah, kita ambil pada perubahan delta x nya. Kenapa? Karena delta x ini yang lebih kecil nilainya, sangat kecil sekali dibandingkan dengan delta y nya. Delta y kan panjang ya, karena jadi kita sebut saja sebagai y. Sehingga perubahan yang kecil itu adalah pada delta x. Nah, kemudian dari rumus m, maka diperoleh delta mx ini sama dengan delta a setengah y ditambah setengah y kuadrat delta x. Kemudian delta my sama dengan delta ax sama dengan xy delta x. Nah, jika x mendekati 0, maka rumus di atas pasti akan berubah menjadi bentuk diferensial. Sehingga untuk nilai mx dan me kita integralkan masing-masing menjadi seperti ini rumusnya. Ya, yang delta menjadi d, ya. Ini kan diintegralkan, ini jadi ada integral. Ini juga sama integralkan. Nah, yang luas juga sama, diintegralkan menjadi integral y dx. Sehingga titik berat rumusnya itu adalah ini. Titik berat untuk mencari nilai pada x adalah integral
X, Y, dx bagi dengan A. Untuk mencari nilai pada Y, posisi Y, integral setengah Y kuadrat dx per A. Baik, contoh. Tentukan titik berat daerah R yang dibatasi oleh Y sama dengan 4 min X kuadrat di kuadran pertama. Nah, kuadran pertama itu kuadran bagaimana sih? Kalau misalkan kita memiliki sistem koordinat kartesian, nah kan seperti ini ya. Ini X, kemudian ini Y. Ini adalah kuadran pertama. Ini kuadran kedua. Ini adalah kuadran ketiga. Ini adalah kuadran keempat. Ya, jadi kuadran pertama itu di sini. Di sumbu X positif, Y positif. Ya. Baik, langkah pertama dalam menjawab soal kita tuliskan dulu, kita gambarkan dulu bagaimana bentuk kurvanya. Nah, sehingga kita tahu batas-batasnya. Nah, misalkan bentuk kita ambil pemisalan, kalau X-nya sama dengan 0, maka Y-nya berapa? Nah, X-nya 0, Y-nya berapa? Y 4. Berarti kalau di sini X 0, Y-nya 4, titiknya di sini. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Y 0, X-nya ternyata 2. Nah, berarti titiknya di sini. Nah, karena ini fungsinya kuadrat, maka kurvanya pasti melengkung seperti ini. Nah, dengan batas pada sumbu X itu dari 0 sampai dengan 2, pada sumbu Y itu dari 0 sampai dengan 4. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kita hitung luas. Ya. Luas wilayah yang diarsir ini, ya, ini akan sama dengan integral 0 sampai dengan 2 Y dx. Ya, kita tahu ya, 4 min X kuadrat kita masukkan, lalu kita hitung, kemudian diperoleh 16/3. Yang berikutnya mx itu kita pakai rumus yang sebelumnya ya. Di slide sebelumnya adalah integral 0 sampai dengan 2 setengah Y kuadrat dx. Nah, sehingga diperoleh nilai 22/15. Dan terakhir my integral dari 0 sampai dengan 2 xy dx. Nah, sehingga diperoleh nilainya 4. Nah, sehingga kita bisa menentukan titik berat itu adalah untuk penentuan titik X, my per A sama dengan 4 dibagi dengan 16/3 sama dengan 3/4. Nah, sedangkan untuk Y, mx per A yaitu 27/15 dibagi 16/3 yaitu 8/5. Nah, titik ini kira-kira ada di mana? Nah, 3/4 kalau kita bagi ya, kita bagi di sini. Nah, kalau misalkan ini 1, maka 3/4 kira-kira ada di sinilah, ada di sini. Ya, kita naik ke atas. Nah, ada di sini ya, 3/4. Nah, sedangkan 8/5 itu kira-kira 1,6. Ya, jadi kalau di sini 1, 2, di sini 3 ya. Jadi 1,6. 1,6 itu kira-kira ada di sini nih. Nah, ini adalah titik pusat massa atau titik berat. Nah, ini adalah center of mass, titik berat ya. Center of gravity. Nah, ini CM-nya di sini. Ya, kira-kira seperti itu. Baik. Saya rasa cukup sekian materi dari saya. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Kita lanjutkan ke topik yang berikutnya, masih tentang aplikasi integral. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.